Memang benar waktu itu ada kesediaan kapal untuk batu bara itu agak ada kesulitan ya. Tapi dengan adanya angkutan-angkutan untuk kapal-kapal yang mengangkut pupuk juga nikel ya, kita alihkan semua kapal-kapal tersebut untuk mengangkut batu bara. Dan kita berhasil menyediakan kapal-kapal untuk kepentingan domestik pada saat itu. Dan kebetulan juga kapal-kapal yang kita biasa keluar untuk ekspor pun kita dapat larangan untuk mengangkut semua kapal-kapal mengangkut batu bara yang untuk kepentingan daripada domestik ini. Dan memang waktu saat itu juga sebelumnya juga tadi saya sampaikan kita punya permasalahan dengan angkutan peti kemas ya, tapi sekarang juga sudah membaik ya kan, kalau dilihat space sudah mulai banyak dan juga freight menurun ya, tadinya contohnya dari freight ke US sekarang 7.000, tadinya 12.000 gitu ya per TEUs. Terus ke India juga sama, tadinya 3.000 US dollar, sekarang juga udah 1.500 gitu. Jadi sudah jauh lebih murah lah, sudah menurun freight tadi. Memang yang kita hadapi itu adalah daya saing ya terhadap pelayaran internasional. Kita ini tentunya Mas Faisal juga tahu lah bahwa investasi kapal itu di sini kan juga masih 11-13% lah ya, itu 2 digit lah untuk kita interest rate-nya ya. Jadi kalau negara lain kan cuma 1 sampai dengan 3 gitu. Nah, ini yang kita masih perlu bantuan nih Mas Faisal gitu ya. Dan tenor kita juga hanya 4 sampai 5 tahun, sedangkan di overseas sudah 7 sampai 10 tahun gitu. Jadi selalu kita meneriakan bagaimana supaya kita mendapat pinjaman tuh dengan interest rate yang sama lah seperti infrastruktur gitu kan. Infrastruktur kan tenornya juga panjang gitu. Gimana tuh Mas Faisal? Mungkin Mas Faisal bisa pikirkan dan bantu kita pengusaha-pengusaha pelayaran. Silakan tanggapan Anda, Mas Faisal. Terima kasih Bu Karenita. Ya memang kita masih sadari memang dalam sisi logistik ya dan transport memang di Indonesia itu masih belum terlalu kompetitif ya, memang itu kita sadari. Dan memang terima kasih Bu masukannya. Mungkin nanti memang kita akan saya infokan ke direksi untuk perihal ini ya Bu ya. Baik Mas Faisal, ini kita kembali lagi mengenai windfall profit dari kenaikan harga komoditas. Ini kira-kira sampai kapan ya Indonesia bisa mendapatkan windfall profit ini? Untuk windfall profit sebenarnya sih kalau sepanjang tahun 2022 ini kita masih melihat nih harga komoditas itu masih berpotensi untuk terus berada di atas harga komoditas di penutupan tahun 2021 ya. Tapi memang tendensinya nih, trennya itu sudah terus menurun. Jadi memang harga-harga komoditas itu tadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ke depan di semester 2 ini kemungkinan akan sudah cenderung melemah ya. Kalau kita lihat juga data-data terkini seperti harga minyak, CPO itu juga sudah mulai menurun. Itu memang tadi ada kaitannya dengan resiko dari stagflasi atau resesi di negara-negara besar ya seperti Amerika dan Eropa. Lalu juga di China sendiri kan juga masih permintaannya juga masih ketidakpastiannya masih tinggi ya, karena kan memang ada kebijakan mereka yang disebut zero COVID policy. Jadi mereka sering melakukan lockdown, lalu ada kasus lagi mereka menutup kembali. Itu juga memberikan ketidakstabilan ya pada permintaan luar negeri, sehingga juga harga juga kemungkinan akan tertekan ya di semester 2 tahun 2020 ini. Tapi memang kami melihat masih akan tinggi ya jika dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi seberapa besar Mas Faisal Indonesia akan kena resesi? Sangat kecil ya Mbak. Saya melihatnya masih, kalau saya sendiri sih memang tidak ada hitungannya, tapi kalau terlihat konsensus pasar itu itu hanya memprediksi sekitar 3% kemungkinan Indonesia masih resesi. Karena memang tadi saya sudah sebut sebelumnya bahwa ekonomi Indonesia itu lebih ditopang oleh permintaan dalam negeri, yaitu lebih ditopang oleh konsumsi. Jadi memang kalau memang konsumsi ini tuh resikonya lebih ke inflasi ya. Jadi pemerintah kan kalau dari sisi administer price-nya itu sudah menahan ya laju inflasinya dengan menaikkan subsidi untuk energi dan bahan bakar. Memang ada kendala di volatile good atau dari harga yang bergejolaknya itu terkait pangan. Tapi kita lihat juga kayak pangan-pangan yang diimpor seperti gandum harganya sudah mulai menurun, dan memang pasokan dalam negeri sudah mulai membaik ya karena cuacanya ini dari basah sudah mulai menurun. Lalu dari core-nya juga kalau kita lihat terus meningkat ya, tapi memang masih relatif rendah ya. Jadi kalau kita lihat target BI kan tuh 2-4, batas tengah itu 3. Nah, inflasi inti itu masih di bawah batas tengahnya. Jadi masih sekitar 2,63% di bulan Juni kemarin.